Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi melalui Rawat Ruat Podcast bersama saya dan narasumber kami yang tercinta Bunda Mayang Sari. Liputan kali ini mengambil judul Eksklusif Dana Ampera. Dan langsung saja kita menuju ke pertanyaan pertama kepada Bunda Mayang. Bunda, mohon klarifikasinya, benarkah Dana Ampera itu ada? Dan untuk apa sih peruntukan dari Dana Ampera itu keberadaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai harta amanah yang dikatakan atau dinamakan Ampera itu memang ada dan benar adanya. Nah, kemudian kegunaannya itu sebetulnya di Dana Ampera itulah yang diceritakan untuk menata raga, menata keluarga sebelum nanti mengerjakan yang lainnya ketika aset ini benar-benar terbuka. Jadi yang dikatakan Dana Ampera itu tidak ada di dalam bank, tapi posisinya sudah ada di luar bank, tapi itu uang dari bank, seperti itu. Jadi untuk mengondisikan, menyelesaikan satu titik Dana Ampera itu, surat tugasnya itu diberikan kepada keluarga saya, kakak tertua saya, itu tahun 2001. Jadi yang disebut Dana Ampera itu tidak ada di dalam rekening, sudah dipersiapkan oleh beliau di luar bank, tapi duit dari bank. Memang jumlahnya tidak sedikit, karena di Dana Ampera itulah modal dan bekal untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Nah, bentuknya itu sudah rupiah dan ada US dollar yang tidak terhitung banyaknya. Kalau rupiah jumlahnya sekian itu ada. Nah, inilah peninggalan beliau disebut Dana Ampera. Jadi jangan sampai nanti paham ini keliru, karena uang yang sudah beliau siapkan itu sudah ada di luar bank, tapi dana ini asal usulnya juga dari bank. Jumlahnya juga tidak sedikit, memang hitungannya lebih daripada cukup. Itu. Jadi beliau meninggalkan Dana Ampera itu dengan tujuan untuk menyelesaikan aset yang lain. Dan ingat, terbukanya moneter itu nanti ketika dana ini terbuka. Jadi tidak perlu disistemkan, dalam bahasanya orang tua mah itu duit sudah sistem, tinggal buka infaknya. Gunanya apa? Untuk menyelesaikan aset itu sendiri. Karena cerita kita mengandangi atau membuat rupiah dalam satu titik itu otomatis ada sistem yang harus dilakukan. Dan kalau rupiah belum diselesaikan dengan benar, kalau rupiah belum berdaulat dengan benar, maka Dana Ampera ini tidak bisa dikeluarkan. Jadi bukan untuk yang neko-neko klenik-klenik, pembuka kuncinya sudah tersebut 2 juta plus 30.000 US dollar. Nah, karena beliau selalu carikan uangku, carikan barangku, temukan uangku, tidak terjadi, supaya aset ini bisa terbuka, sampai saat ini pun itu belum terjadi. Maka itu kami tidak bisa berpaku dan tinggal diam di tengah maraknya masyarakat dan saudara-saudara kita membuat satu pekerjaan dengan pengurusan pencairan. Kami
tidak bisa mengikuti itu karena kami mengurus untuk operasional fisik-fisik yang ada. Jadi kata orang tua, tidak akan ada aset yang terbuka sebelum ini dipecahkan. Jadi tidak ada yang irasional, semuanya itu rasional, fisik clear, seperti itu. Ya memang tidak semua orang bisa tahu, kembali kepada sekuritasnya tadi untuk menjaga keselamatan dana tersebut. Jadi udah berbentuk rupiah dan satunya sudah berbentuk US dollar, dan semua itu uang dari bank, bukan dari gudang atau banker yang sudah dipersiapkan oleh beliau. Tinggal buka moneter, maka ini semua selesai. Bisa digunakan untuk menata raga, menata keluarga, supaya nanti ketika urusan dunia tentang aset ini dibuka, semuanya sudah tercukupi. Selanjutnya Bunda, siapa sih orang yang pertama kali menyerahkan dana Ampera ini? Dan kalau boleh tahu dari apa yang telah Bunda terangkan sebelumnya, di mana sih sebenarnya dana Ampera ini ditempatkan sampai saat ini? Jadi yang memberikan itu adalah Presiden Republik yang pertama, itu Bung Karno, atau beliau yang sekarang ini dibilang Satrio Peningit, ya kita buka ya, atau Paduka Yang Mulia Haji Muhammad Insinyur Soekarno. Beliau yang memberikan tugas dan juga visi itu kepada keluarga kami untuk dikerjakan, untuk ditindaklanjuti dengan tujuan yang sudah dijelaskan. Jadi dipahamkan ya, untuk dana Ampera ini sebetulnya untuk penataan sebelum urusan rakyat Indonesia ini direalisasi. Tapi di dalamnya situlah semuanya alat untuk menyelesaikan urusan dunia. Kami ini menceritakan sebenar-benarnya yang kami dapat, karena saat kami menerima, keluarga kami ini juga terima surat perintah dari tahun 2001. Kemudian 10 tahun hampir tidak ada terjadi, tidak terbuka yang namanya dana Ampera ini. Dilanjut oleh beliau surat kedua, yaitu 2010. Nah, itu batasnya sebetulnya sampai 2014 atau 2015. Tapi tidak terjadi lagi, dan kemarin diperpanjang lagi. Jelas kita yang tidak bisa menyelesaikan pada waktunya yang beliau inginkan, kita dapat konsekuensi, resiko. Jadi kalau kata orang tua sekarang ini, itu kena dam, seperti itu ya, kita jalankan, kemudian mengambil tugas untuk selanjutnya. Posisi harta Ampera itu sendiri ada di satu titik. Lah kalau saudara-saudaraku bilang Banda Indung, nah itulah sebetulnya posisi dana Ampera berada. Karena Banda Indung itu posisinya tidak di Jawa Timur, tidak di Jawa Tengah, ada di barat, posisinya di kota Bandung. Baik Bunda, selanjutnya terkait proses penyelesaian harta amanah dana Ampera ini, sudah sampai pada proses di mana posisinya saat ini, dan kapan dana Ampera ini selesai untuk pengurusannya? Jadi kalau untuk penyelesaian dana amanah itu sendiri tidak perlu sistem atau disistemkan, tidak, karena duit itu sudah dari bank. Hanya mungkin saat nyimpan duit ini itu kan pasti ada laporan bahwa duit yang emisi sekian, jumlahnya sekian itu, demi kepentingan ini kita tidak bisa keluarkan, itu jelas ada laporannya. Pun juga nanti ketika uang ini dibuka kan juga harus dilaporkan bahwa dana yang kita simpan sekian-sekian dari emisi tahun sekian, pecahan sekian akan kita buka atau kita lepas.
karena urusan mungkin sudah terselesaikan. Demikian juga dengan US dollar. Jadi tidak perlu disistemkan, hanya membuka rupiah ini supaya rupiah ini sah di atas dunia. Artinya dari hukum dan sistemnya ini diselesaikan. Karena berbicara tentang uang-uang kita, walaupun kita saat ini setiap hari menggunakan uang, tapi uang kita itu belum berdaulat. Yang artinya hanya dipakai bisa di dalam negeri sendiri. Itu juga bisa melalui persemakmuran dengan negara tetangga, contoh Malaysia, Singapura, dan negara tetangga lainnya itu sifatnya barter. Rupiah belum laku, seperti halnya US dollar, seperti halnya euro atau pound sterling di seluruh dunia laku. Tapi kalau rupiah belum. Karena apa? Yaitu tadi faktor X-nya belum terselesaikan. Jadi rupiah kita masih belum berdaulat. Karena kebutuhan di Indonesia, di satu negara kita itu butuh uang untuk alat transaksi dan bayar, maka uang itu berjalan, dipakai. Tapi berbicara untuk terlisensi itu belum. Jadi dolar juga ada yang belum terlisensi dan juga ada yang sudah terlisensi. Tapi kalau rupiah kita yang pecahan 100.000 itu jelas belum berdaulat, belum terlisensi, saudara-saudaraku. Maka kalau uang rupiah kita berdaulat, mungkin bisa mengurangi masalah yang ada di negara kita. Dikatakan inflasi, yaitulah karena banyaknya fisik uang, tapi sayangnya tidak masuk sistem standar UBS-nya. Otomatis ini berbicara tentang lisen atau lisensinya. Karena lisensi yang disiapkan orang tua belum ditandatangani, belum turun, dan merah putih belum terpotong oleh BI. Itulah kenapa rupiah kita mungkin tidak berlaku di luar negeri sana. Kalaupun itu bisa, itu sifatnya barter saja. Baik Bunda, apa yang Bunda sampaikan kali ini cukup kontroversi sekali ya Bunda. Apalagi terkait mata uang rupiah pecahan 100 khususnya, yang menurut Bunda belum berdaulat rupiah kita. Dan bila informasi di podcast ini sampai diketahui oleh pusat pemerintahan, karena dana ampera ini ada di luar, bukan di perbankan, apakah Bunda masih membutuhkan peran pemerintah untuk pengurusannya? Itu yang pertama Bunda. Kedua, jika hal ini benar mendapat respon pemerintah, apakah Bunda siap menemui dan menyelesaikannya bersama? Sangat siap dan siap sekali. Jadi kami sekeluarga itu menunggu itu. Dan untuk yang tadi dipertanyakan oleh saudaraku, masalah kita berbicara bahwa uang kita belum terlisensi atau tidak berdaulat, ini sudah menjadi rahasia umum. Semuanya pada ngerti kalau rupiah kita itu sangat lemah. Karena apa? Ya karena permasalahan itu tadi, faktor X-nya. Jadi kalau dari penjabat atau pemangku daripada negara, pemerintah itu bisa merealisasi, langsung bisa ke kami, tidak perlu dipelintir-pelintir dengan yang lain-lain, itu sebetulnya ridhonya ilahi. Hanya kita sekarang kembalikan kepada Tuhan. Orang bisa menyalahkan dengan saya bicara loh Mas, tapi iya faktanya seperti ini. Boleh mengatakan saya tidak benar, boleh saja. Boleh mengatakan bahwa saya ini hanya omong doang, harta amanah itu bullshit, itu boleh saja. Karena saya ada saktinya
kembali lagi ya Mas, yang dikatakan saktinya itu saudaraku ada saksi dan juga bukti. Nah, kalau itu dibilang orang di luaran itu hanya bullshit, nah, untuk menimbulkan situasi dengan kepentingan kami atau golongan, itu juga terserah privasi yang berpikir. Tapi kenyataannya seperti ini. Tidak mungkin Bunda itu berani kalau tidak ada dasarnya. Faktanya memang demikian. Kalau ini salah, berarti dari yang memberikan ke kita salah. Jadi jangan harap ada cerita pencairan yang ada di dalam bank ataupun di luar bank, pakai sistem apapun belum bisa. Karena apa? Dana Ampera atau Banda Indung tadi belum terbuka. Karena kuncinya di situ. Nanti seiring dengan waktu, dengan zaman, saudara-saudara kita, masyarakat kita akan memahami tentang apa yang dibicarakan oleh Mayang yang sesederhana ini. Baik Bunda, terkait harta amanah lainnya atau sesuai dengan topik podcast kita kali ini tentang harta amanah Ampera yang Bunda sampaikan panjang lebar. Kenapa baru sekarang Bunda? Kenapa informasi ini baru Bunda buka sekarang? Sudah berapa lama Bunda melakukan penyelesaian terkait semua harta amanah ini? Dampaknya dalam perjalanan proses ini, apa yang telah Bunda temukan selama ini? Mohon penjelasannya Bunda. Ya, jadi merealisasi dana Ampera itu sudah lama. Sangat lama sekali. Barangkali kalau kita hitung dari tahun 2001 sampai ke sekarang udah berapa tahun? Sudah 21 tahun. Mestinya 21 tahun yang lalu itu sudah bisa dinikmati dan sudah bisa dipakai oleh saudara-saudara, oleh keluarga, dan juga masyarakat kecil yang memang itu berhak. Inilah amanat penderitaan rakyat, selesaikanlah ini. Jadi selama kurun waktu 21 tahun belum bisa terrealisasi. Mau bilang apa? Karena beliau orang tua bilang, temukan uangku. Nah ini yang disebut dana Ampera itu uangku, itu ku, bahasa itu bukan saya ya Mas ya. Ku itu beliau dengan barangku. Barang itu menurut beliau aset-aset yang dititipkan kepada para yang dulu sesuai dengan kesepakatan. Ternyata di era sekarang ini sulit untuk menemukan. Yang ada uangkunya yang rusak. Tapi barangnya tidak pernah ditemukan. Inilah Mas, kalau ada barang aset yang dititipkan oleh beliau dulu dan sekarang pemegangnya itu menemukan dengan kita, maka terjadilah pakemnya uangku, temukan barangku. Maka selesai, sistemnya silang. Jadi sudah diselesaikan oleh beliau sendiri, bukan siapa-siapa. Kembali lagi, kami ini hanya pesuruh. Istilahnya kami ini hanya pelayan, karena tidak mungkin bisa orang tua ini melakukan sendirian. Begitu. Jadi banyak hal yang semestinya tidak bisa saya utarakan di podcast ini, tapi sebagian bisa saya jelaskan. Jadi dalam kurun waktu 21 tahun mati-matian kita mencari hal ini supaya terjadi. Tapi mungkin kalau ini tidak terjadi, kami sebagai pesuruh, pelayan ini atau pekerja tidak bisa tinggal diam dengan menunggu itu. Karena dengan cara itu sudah sangat melukai kami, sudah menyakiti kami. Yang ada kami dihujani oleh fitnah. Karena kami di sini tidak kepingin disebut benar, mau disebut bahwa ini yang asli, tidak. Tapi kami bagaimana caranya menjalankan ini semua sesuai perintah orang tua, tidak salah dan menyalahgunakan. Karena resikonya sangat besar dan berat loh. Jadi mungkin saudaraku bisa
bilang, ini harta jin, ini mimpi doang, ini bohong, itu silahkan. Semuanya kembali kepada saudara-saudaraku, kita punya keyakinan. Tapi buat saya, karena saya melakukan dan pelakunya ini, ya saya masih kekeh dan saya masih percaya apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, itu tetap akan saya lakukan. Itu buat pribadi saya. Saya tidak akan berhenti sampai akhir hayat saya.